Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumanatul Jannah. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil mediator yang ideal sebagai tugas UTS dengan mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa dengan dosen pengampu Ibu Jamila. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa jalur penyelesaian sengketa itu bisa melalui dua macam cara. Yang pertama yaitu melalui litigasi dan yang kedua yaitu melalui non-litigasi. Nah, jalur litigasi di sini yaitu jalur penyelesaian sengketa atau permasalahan dengan melibatkan persidangan atau melalui pengadilan. Nah, sedangkan jalur non-litigasi di sini meliputi berbagai macam cara. Yang pertama ada negosiasi, kemudian ada arbitrase, dan yang terakhir ada mediasi. Kebanyakan dari kita kan sudah paham mediasi itu apa. Nah, sebelumnya mediasi di sini merupakan salah satu penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Kemudian, apa sih mediator itu? Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana profil mediator yang ideal itu, kita harus mengetahui siapa itu mediator. Nah, mediator terkait dengan siapa itu mediator itu sudah dijelaskan di dalam Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 1 angka 1 yang berbunyi mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari kemungkinan berbagai penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Nah, artinya seorang mediator ini bisa berasal dari hakim maupun non-hakim. Jika seorang mediator ini sudah bisa menjadi mediator itu ketika dia sudah memiliki sertifikat mediator. Lalu siapa sih yang bisa mengeluarkan sertifikat mediator di sini? Yakni lembaga-lembaga yang sudah terakreditasi atau sudah tersertifikasi oleh MA. Dan juga mediator di sini merupakan orang yang netral atau orang yang tidak berpihak atau condong kepada salah satu di antara dua pihak atau lebih yang bersengketa. Yang pastinya mediator di sini juga tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau memutus sebuah permasalahan dengan berdasarkan kehendaknya sendiri, tetapi seorang mediator di sini hanya bertugas untuk memberdayakan para pihak yang sedang bersengketa agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik atau menemukan titik terang atau penyelesaian dari konfliknya tanpa harus menyelesaikannya melalui pengadilan. Kemudian, seorang mediator juga harus paham terkait dengan prinsip-prinsip mediasi. Artinya, seorang mediator di sini dalam menjalani proses mediasi itu harus benar-benar paham apa saja yang harus dia jalani, apa saja yang harus dia lakukan ketika sedang melalui proses mediasi. Yang pertama, prinsip kerahasiaan atau confidentiality. Di sini bermakna bahwa seorang mediator itu tidak boleh sampai membeberkan identitas dari para pihak yang sedang dimediasi olehnya. Artinya, seorang mediator ini tidak boleh cepu, tidak boleh membeberkan siapa sih yang sedang dia mediasi hari ini, atau bulan lalu, atau tahun lalu, atau kapanpun itu tidak boleh. Artinya itu harus benar-benar keep silent, harus benar-benar rahasia, hanya antara dia dan si yang berkonflik ini dan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nih seorang mediator malah ngebeberin kepada teman-temannya, ini nih si A kemarin dia ada masalah sama suaminya mau cerai, terus saya mediasi. Nah, itu tidak boleh. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip sukarela. Nah, ini yang paling penting bagi seorang mediator. Karena apa? Seorang mediator yang sudah memegang prinsip ini, dia itu tidak akan merasa berat ketika sedang memediasi orang. Dia akan enjoy saja, akan uh, memahami setiap prosesnya itu dengan baik, menjalaninya dengan penuh sukarela, ikhlas, tidak dengan paksaan atau karena tuntutan pekerjaan. Nah, jadi seorang mediator di sini tuh harus benar-benar ikhlas, harus benar-benar sukarela, dan harus benar-benar atas kehendaknya sendiri, bukan karena dipaksakan atau karena
tuntutan pekerjaan. Karena apa? Karena nantinya jika seorang mediator ini di dalam dirinya itu sudah timbul rasa uring-uringan, alah aku jadi mediator ini berat banget, itu pasti terjadi seperti itu. Jika mediator ini tidak memiliki rasa sukarela. Artinya dia akan merasa berat ketika memediasi orang. Ih, kapan sih selesainya? Kok belum selesai? Kok belum selesai-selesai juga permasalahannya? Males aku yang memediasi, ini mediasi lagi. Itu harusnya seorang mediator jika sudah memiliki kesukarelaan dalam dirinya, hal itu tidak akan terjadi. Dia akan enjoy-enjoy saja memediasi orang, akan santai, akan menikmati setiap prosesnya, seperti itu. Kemudian prinsip pemberdayaan atau empowerment. Nah, prinsip pemberdayaan atau empowerment di sini, yakni seorang mediator ini memberdayakan para pihak yang sedang bersengketa atau yang sedang memiliki permasalahan untuk menemukan jalan keluar, di mana jalan keluar yang diciptakan di sini adalah yang terbaik bagi kedua belah pihak. Artinya tidak sampai memenangkan satu pihak atau menjatuhkan pihak yang lain, seperti itu. Kemudian prinsip yang keempat, prinsip netralis atau neutrality. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di dalam Perma nomor 1 tahun 2016 pada pasal 1 angka 2, bahwa mediator merupakan seorang yang netral. Netral artinya itu tidak condong, tidak berkubu pada salah satu pihak yang sedang dimediasi. Contohnya, ketika ada proses perceraian, karena seorang mediator itu perempuan, kemudian dia, kan kalau perceraian itu antara suami dan istri, karena dia seorang perempuan, jadinya dia lebih condong ke perempuan. Nah, itu tidak boleh. Seorang mediator tidak boleh memiliki sikap seperti itu, karena harus memiliki prinsip yang namanya prinsip netralis. Selanjutnya yaitu solusi yang unik. Nah, ini merupakan inti dari adanya mediator. Solusi yang unik di sini artinya ketika sedang proses mediasi itu, seorang mediator itu harus bisa menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dia mediasi dengan solusi yang unik, dengan solusi yang terbaru, dengan solusi yang benar-benar tidak sampai merugikan salah satu pihak. Atau dengan kata lain harus berupa win-win solution, seperti itu. Uh, Selanjutnya yaitu seorang mediator juga harus memahami tahapan-tahapan dari mediasi itu seperti apa. Yang pertama, tahapan-tahapan mediasi itu, tahap yang pertama yaitu agree to mediate. Nah, ini tuh selaras dengan prinsip yang tadi, prinsip volunteer atau sukarela. Nah, agree to mediate di sini bermakna bahwa seorang mediator harus menyadarkan dirinya bahwa dia itu benar-benar ingin memediasi orang ini karena sukarela, karena ikhlas memediasi, bukan karena tuntutan pekerjaan ataupun karena eh, terpaksa karena hal-hal lain. Artinya harus benar-benar memunculkan sikap dan kesadaran, dan juga pastinya harus memiliki harapan bahwa dengan saya memediasi orang ini, saya akan menyelesaikan masalahannya dengan cara yang terbaik tanpa menjatuhkan salah satu pihak. Harapannya seperti itu, agar mereka tuh bisa akur kembali. Kemudian ketika sudah dia agree to mediate, dia itu akan langkah-langkah selanjutnya yaitu bisa menentukan kapan waktu yang tepat untuk bisa membicarakan tentang permasalahan ini. Nah, setelah menemukan waktu yang tepat, maka setelah itu baru boleh dilaksanakan mediasi. Setelah dilaksanakannya mediasi atau ketika waktu mediasi berlangsung, yang pertama ya tahap yang kedua yaitu menghimpun sudut pandang atau gather points of view. Di sini ini merupakan salah satu tahap di mana mediator tuh bisa memahami berbagai sudut pandang dari kedua belah pihak. Nah, dengan cara ini mediator itu akan paham mana pihak yang menurut dia
harus diluruskan dan mana pihak yang menurut dia itu harus benar-benar ikhlas atau sabar menerima itu. Kemudian di dalam tahap yang kedua ini, gather point of view, dibutuhkan storytelling. Nah, di sini mediator itu hanya bisa mendengarkan para pihak ketika menyampaikan apa pendapat-pendapatnya terkait permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh pihak yang sedang dia mediasi. Jangan sampai ketika seseorang ini atau orang yang sedang dimediasi ini sedang menyampaikan ceritanya, sedang menceritakan permasalahannya, jangan sampai dia tuh memotong pembicaraan. Biarkan dia terus mengalir, mengalir, dan serap semuanya permasalahan yang dihadapi, sudut pandang dia itu seperti apa terhadap permasalahan ini. Pasti di dalam sebuah mediasi itu ada orang yang merasa dia itu paling benar, itu pasti sudah ada. Nah, disitulah peran mediator sangat penting. Dia tuh harus benar-benar memahami permasalahan yang ada. Tahap yang ketiga yaitu memusatkan perhatian pada kebutuhan, fokus on interest. Nah, maknanya di sini bahwa seorang mediator itu fokusnya itu tidak boleh sampai buyar kepada hal-hal lain. Biasanya ketika sedang memediasi itu para pihak malah merembet ke ranah-ranah yang lain. Contohnya seperti ini. Iya, kemarin suami saya ini selingkuh. Saya taunya dari tante saya. Tante saya itu orang ini baik sekali dia tuh kepada saya ini. Jangan sampai fokus dari seorang mediator itu malah teralihkan kepada permasalahan-permasalahan yang lain yang tidak bukan pada inti permasalahannya. Jadi harus fokus on interest. Interest. Fokus on interest. Harus fokus kepada permasalahan yang benar-benar harus diselesaikan di sini itu apa? Yang benar-benar menjadi pokok permasalahan di sini itu apa? Jangan sampai merembet kemana-mana. Karena ketika kita sedang memediasi orang itu biasanya orang itu akan condong untuk menceritakan semuanya tuh secara detail. Jangan sampai kita itu malah kayak terkecoh sama mereka seperti itu. Dan tahap yang keempat yaitu menciptakan pilihan terbaik. Nah, ini nih di sini seorang mediator tuh harus memiliki prinsip yang keenam, yang kelima, yang kelima yaitu a unique solution. Nah, di sini yang dibutuhkannya itu di tahap yang keempat, menciptakan pilihan terbaik atau create win-win option. Di sini ketika seorang mediator itu sudah memahami permasalahannya, mendengarkan setiap sudut pandang dari orang-orang yang dia mediasi seperti apa, baru disitulah seorang mediator itu create win-win option, memberikan opsi-opsi terbaik, di mana opsi-opsi di sini itu harus benar-benar opsi-opsi yang memperhatikan hak-hak mereka. Jangan sampai ada dari salah satu pihak yang dirugikan atau salah satu pihak yang merasa dikecewakan dari proses mediasi ini. Kemudian tahap yang kelima yaitu mengevaluasi pilihan. Ketika sudah pilihannya ditetapkan, baru pilihan ini dievaluasi lagi kepada pihak-pihak yang sedang dimediasi. Apakah sudah setuju, apakah belum, apakah ada merasa pihak yang dirugikan, jika iya kenapa. Itu biarkan mereka mengeluarkan pendapat-pendapatnya masing-masing seperti itu. Terus tahap yang terakhir yaitu tahap yang keenam, menciptakan kesepakatan atau create an agreement. Nah, baru setelah menciptakan pilihan terbaik, kemudian dievaluasi lagi pilihannya itu. Setelah pilihannya itu dievaluasi dan sudah setuju semuanya, barulah di sini menciptakan kesepakatan. Dan harus digarisbawahi, di sini itu kesepakatannya itu harus bersifat win-win solution. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Jadi dalam proses mengevaluasi pilihan di sini, seorang mediator itu harus benar-benar pada tahap yang kelima di sini tuh sebelumnya mediator tuh harus benar-benar menanyakan kembali kepada pihak-pihak apakah setuju apa belum gitu. Kalau belum tuh kenapa? Pasti ada gitu kayak
pihak yang merasa dirugikan ini kalau misalnya gini-gini itu, nah seorang mediator itu harus bisa memahami hal-hal seperti itu dan baru bisa menciptakan kesepakatan. Setelah semuanya setuju terhadap pilihannya, baru sepakat jika penyelesaian dari permasalahan ini adalah gini. Selanjutnya yaitu seorang mediator juga harus benar-benar memahami teknik-teknik mediasi. Bagaimana sih teknik-teknik mediasi yang baik bagi seorang mediator yang ideal itu seperti apa? Bagaimana? Nah, di sini ada singkatan SOLER. S squarely, O open stance, L lean forward, E eye contact, R relax. S squarely. Seorang mediator tidak boleh berdiri, tetapi harus dalam keadaan duduk, sehingga dapat berhadapan langsung dengan pihak yang berkonflik ketika mereka sedang berbicara. Artinya, ketika seorang mediator ini sedang dalam proses mediasi, dia itu tidak boleh sambil berdiri, tidak boleh sambil, pokoknya tidak boleh, selain duduk itu tidak boleh. Karena apa? Karena pasti ketika seseorang itu sedang berdiri, dia tuh kayak merasa dirinya tuh lebih tinggi gitu. Jadi dalam mediasi itu bukan nggak perlu sih, nggak boleh. Seorang mediator tuh harus benar-benar duduk agar dapat berhadapan langsung dengan pihak berkonflik ketika mereka sedang berbicara. Pastinya dengan cara kita duduk tuh kan posisi kita sejajar, sama-sama duduk. Jadi disitulah interestingnya tuh jadi lebih berasa, jadi lebih kayak seperti lebih apa ya, proses storytelling dari si pihak yang dimediasi yang berkonflik dengan mediator itu lebih berasa ketika sama-sama dalam keadaan duduk. Dia bisa memahami raut wajahnya, dia bisa memahami gerak-geriknya. Pokoknya kalau duduk itu lebih enak. Kemudian open stance. Seorang mediator tidak boleh menyilangkan tangannya di dada, tetapi keadaan harus tetap di bawahnya. Seorang mediator itu tidak boleh seperti ini. Karena apa? Karena ini akan mengganggu fokus dari orang yang sedang dimediasi ini. Harusnya seorang mediator itu harus tetap di bawah tangannya. Menunjukkan sikap dia itu ramah dan benar-benar memahami, mendengarkan apa yang sedang dibicarakan oleh pihak yang dimediasi. Karena di sini mediator kan hanya sebagai pemberdayaan ya, sebagai pemberdaya dari pihak-pihak yang dimediasi. Jadi dia tuh harus benar-benar kayak bisa memberdayakan mereka, mendengarkan, kemudian memberikan solusi, mengevaluasi solusinya, dan menciptakan kesepakatan. Dan kesepakatannya di sini pun kesepakatan yang tidak berdasarkan pada pendapat mediator ini yang dipaksakan kepada mereka, tidak, tetapi kesepakatan yang benar-benar diciptakan bersama-sama, kesepakatan yang benar-benar atas dasar dari mereka sendiri, seperti itu. Oleh karena itu pentingnya di sini untuk seorang mediator nih harus tetap bersikap ramah, seperti sedang mendengarkan orang yang bercerita itu seperti apa gitu. Kemudian lean forward. Mediator sebaiknya sedikit membungkukkan badannya ke arah pembicara agar terlihat bahwa mediator memberikan perhatian penuh. Ini juga menciptakan kesan ramah seorang mediator terhadap pihak yang sedang bersengketa. Harus membungkukkan badan, tapi jangan sampai membungkuk banget. Harus ya membungkuk biasa aja sih, seperti itu. Kemudian eye contact. Dalam melakukan tugasnya, mediator harus melakukan kontak mata dengan pihak yang bertikai atau disputan. Nah, ketika seorang yang sedang dimediasi atau orang yang sedang berkonflik sedang melakukan storytelling, menceritakan permasalahannya, sudut pandangnya terkait dengan permasalahan yang dia hadapi, seorang mediator itu harus benar-benar eye contact, harus benar-benar menatap mata yang sedang bercerita itu siapa, harus benar-benar ditatap matanya, seperti itu. Harus benar-benar eye to eye, mata ke mata. Biar lebih berasa kalau dia itu benar-benar memahami, benar-benar mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah dari pihak ini. Kemudian relax.
Mediator harus senantiasa bersikap rileks dan santai serta tidak perlu tegang sehingga akan memudahkan komunikasi dengan pihak-pihak yang bertikai. Nah, poin paling penting di sini yaitu rileks. Jangan sampai seorang mediator itu terkesan tegang. Karena apa? Karena orang yang sudah berkonflik ini pastinya tuh mereka saling tegang, saling kayak seperti itu. Jadi seorang mediator di sini tuh harus benar-benar rileks seperti ini. Setelah waktu mediasi ditentukan, kemudian pihak-pihak yang berkonflik masuk ke dalam ruangan mediasi, kita menyebutnya dengan ramah. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang Ibu, Bapak. Kenapa ini? Ada apa? Ayo, kenapa? Yang dan pastinya tuh kesan ramah tuh harus ada, kesan relax, santai itu harus ada. Kalau perlu di dalam ruangan mediasi itu dikasih gambar-gambar yang bisa menimbulkan kesan relax kepada mereka. Atau bisa juga media-media seperti tanaman atau gambar-gambar keluarga yang harmonis. Kalau bisa ayat Al-Quran pun tidak apa-apa. Yang penting bisa menciptakan kesan santai dan rileks dan juga tidak yang pastinya tidak tegang lah di antara pihak-pihak yang sedang bersengketa ini. Terus ketika seorang mediator ini hendak melakukan mediasinya kan pasti uh, orang yang dimediasi ini kan harus memperkenalkan diri dulu. Iya, ini dengan ibu, contohnya dengan ibu Rumana, ada yang bisa saya bantu ibu, kenapa? Oh, ini mau bercerai, kenapa gitu. Itu harus benar-benar relax, tapi jangan sampai relax yang sampai kelewatan juga, tidak. Harus relax dalam konteksnya itu tetap relax dalam keadaan tetap disiplin. Jangan sampai relax tuh sampai kayak selonjoran apa gitu terus sambil kayak gini ya ibu kenapa itu tidak boleh harus seperti ini iya ibu selamat pagi kenapa ini loh kenapa kok mau bercerai ada masalah apa ayo silahkan duduk seperti itu. Nah seorang mediator tuh harus seperti itu harus ramah harus santai dan yang paling penting harus bisa menciptakan rasa nyaman di antara kedua belah pihak. Nah, jika seumpamanya nanti ketika proses mediasi si pihak-pihak yang sedang berperkara ini emosinya mulai memanas, memuncak, disitulah seorang mediator bisa menggunakan keamanan atau security yang bisa membantu dalam melerai perkelahian. Ketika seorang mediator sudah hendak melakukan mediasi, dia itu juga harus memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menjalankan proses mediasi itu apa saja. Yang pertama itu ya pastinya perkenalan. Perkenalan di sini jangan sampai, ya Bu, silahkan kenalkan nama Ibu siapa. Jangan seperti itu. Harus tuh, ya Ibu, selamat pagi dengan Ibu siapa? Oh, Ibu si A. Kenapa ini Ibu si A? Dengan Bapak siapa Bapak? Dengan Bapak pasti kan orang yang berkonflik itu kan pasti kayak mengkerut. Nah, di sini kita harus menciptakan kesan yang kayak udahlah santai aja gitu. Kita di sini mau mediasi loh gitu. Ya santai mungkin lah. Jangan sampai kita tersulut emosi juga, ke bawah emosi juga gara-gara mereka yang emosi. Udahlah ibu, diam dengar rasanya seperti itu. Sebentar ibu, sebentar. Sebentar ya Pak, kita dengarkan dulu pendapat dari ibu ini. Itu. Pokoknya kita itu harus seorang mediator tuh kayak sepertinya tuh harus sabar terus itu sih. Kemudian penuturan cerita. Nah, di sini tahap storytelling atau penuturan cerita itu sangat penting. Karena apa? Karena dari proses storytelling atau penuturan cerita dari pihak-pihak yang dimediasi ini akan membantu kita dalam memahami apa saja yang menjadi persoalan di antara mereka. Apa saja yang menjadi titik garis bawah dari masalah ini itu apa. Gitu. Kemudian mengklarifikasi permasalahan dan kebutuhan. Ketika sudah storytelling, menceritakan masalahnya, menuturkan semuanya,
baru seorang mediator itu menangkap apa yang diceritakan oleh pihak-pihak tersebut, kemudian mengklarifikasikannya menjadi permasalahan dan kebutuhan. Permasalahannya itu ternyata si bapak ini tidak bisa menemui si anaknya karena ibunya ini terkesan menghalang-halangi. Padahal dan kebutuhannya di sini yaitu si bapak ini ingin bertemu dengan anaknya. Nah, baru di sini kita itu bisa mengklarifikasikan, setelah kita mengklarifikasikan permasalahan dan kebutuhan, kita akan bisa menemukan jalan keluar. Seperti apa jalan keluar yang baik di dalam proses mediasi ini. Kemudian menyelesaikan masalah. Nah, contohnya kan tadi yang Kak Aswana. Terus ternyata setelah ditelusuri dari sudut pandang ibunya atau sudut pandang mantan istrinya, ternyata si bapak ini menemui anaknya itu di saat yang kurang tepat, seperti saat siang hari. Kan siang hari anaknya pasti sekolah. Nah, si bapaknya ini tidak mau ada yang menghalang-halangi dia untuk bertemu dengan anaknya. Padahal kan ibunya ini ternyata tidak menghalang-halangi, tetapi si bapaknya ini yang ingin seenaknya saja menemui anaknya, padahal kan harus ada batasan-batasannya karena si A dan si B ini sudah jadi mantan 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 suami istri, pastinya kan udah bukan muhrim lagi. Maka dari situlah harus ada konfirmasi terlebih dahulu kepada si ibu kalau si bapaknya ini mau menemui anaknya. Kemudian setelah itu merancang kesepakatan. Setelah kita menyelesaikan masalah, baru kita merancang kesepakatan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Dengan pastinya itu dengan solusi yang win-win solution. Kesepakatan di sini harus benar-benar kesepakatan yang final, yang tidak boleh di apa yang tidak boleh sampai merugikan salah satu pihak, seperti itu. Nah, terkadang seorang mediator di sini juga akan dihadapkan pada hambatan-hambatan ketika sedang proses mediasi dengan pihak. Apa saja hambatan yang harus diantisipasi oleh seorang mediator itu? Apa saja hambatan-hambatan itu agar seorang mediator bisa melaksanakan mediasinya dengan baik? Dia harus paham bahwa hambatan-hambatannya itu yang pertama ada terlalu banyak bertanya. Pastinya ketika seorang mediator ini dalam proses mediasi, pasti banyak pihak-pihak yang seakan-akan terus bertanya. Nah, ini tidak boleh, baik dari pihak yang sedang dimediasi atau mediatornya sendiri itu tidak boleh. Tapi harus apa ya? Tetapi harus uh, saling bertukar cerita, bertukar pendapat. Jadi mediator itu tidak boleh sering-sering bertanya. Ya ibu, kenapa tadi? Oh iya iya. Kok bisa bu? Itu tidak boleh. Tapi harus, oh iya bu. Harus mendengarkan, menangkap dan mencerna apa yang sedang dibicarakan oleh pihak yang sedang dimediasi. Kemudian terlalu argumentatif. Biasanya para pihak di sini itu ketika dimediasi terlalu argumentatif, terlalu apa ya? Terlalu banyak, terlalu panjang ceritanya gitu. Sampai sampai terkadang tuh sampai diulang-ulang ceritanya. Dia sudah bercerita kalau dia tuh sudah keluar dari rumah pada hari Rabu. Contohnya pada hari Rabu tanggal 6 jam 6 semuanya ya. Nah, ternyata ceritanya tuh muter lagi, kembali lagi ke ke peristiwa di mana dia keluar dari rumah. Nah, baru mediator di sini tuh harus bisa apa ya, mengkondisikan hal seperti ini dengan cara oh iya bu, sebentar, saya nanya dulu pendapat dari si bapak ini apa benar pak. Nah, itu salah satu cara yang bisa digunakan oleh mediator untuk menghadapi pihak-pihak yang terlalu argumentatif.
Kemudian emosi para pihak. Pastinya dalam proses mediasi ini, kita kan memediasi orang-orang yang berkonflik. Pastinya di situ pasti ada emosi di antara mereka. Nah, tugasnya mediator di sini adalah dengan meredam emosinya mereka tuh seperti apa. Boleh sambil senyum, memberikan kesan yang ramah, kemudian santai ketika sedang mediasi orang, jangan sampai tegang atau jangan sampai dengan nada-nada tinggi. Yang terpenting itu ketika cara ngomongnya itu harus lemah lembut agar mereka tuh terkesan nyaman ketika dimediasi. Dan jangan sampai emosinya malah makin bertambah ketika sedang dimediasi. Seperti itu ya. Eh, Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.